Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung secara daring di webinar Kebipaan Mengajar BIPA di Negeri Pamanhu. It's my dream, not her. Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Senin 31 Januari 2022. Silakan untuk rekan-rekan, kita sudah memasuki di sesi tanya-jawab. Rekan-rekan bisa menulis pertanyaannya ditujukan untuk pemateri siapa melalui meeting chat yang telah disediakan. Baik, langsung saja ada pertanyaan dari Abdullah Ulul Albab dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Adibuana. Pertanyaannya, dalam pembelajaran BIPA selain dituntut untuk mengajar bahasa Indonesia, tapi juga dituntut untuk paham tentang kebudayaan Indonesia. Tapi pada umumnya, mengajar BIPA adalah dosen bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga pengetahuan mereka hanya sebatas kebudayaan secara umum saja. Menurut saya itu salah satu kendala dalam pembelajaran BIPA. Pertanyaan saya kepada para pemateri yang saya hormati, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Berikut pertanyaannya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Hendri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tentang masalah kendala dalam pengajaran BIPA. Yang dari saya sempat ada 2 tahun mengajar bahasa Indonesia dan saya juga sempat untuk menemani guru BIPA beberapa guru BIPA yang datang ke kampus saya mengajar bahasa Indonesia. Menurut saya, ketika guru BIPA yang datang ke kampus saya untuk mengajar bahasa Indonesia sudah siapkan dirinya tentang wawasan budaya Indonesia. Berarti bukan hanya datang ke Vietnam untuk mengajar bahasa Indonesia, tetapi sebelumnya guru BIPA itu sudah ada kemampuan tentang budaya Indonesia. Yang tadi saya sampaikan itu guru BIPA selain kelas bahasa Indonesia juga mengajar mahasiswa tentang cara misalnya cara main alat musik, main masak makanan, kesenian, tarian-tarian begitu. Jadi guru BIPA tidak hanya guru BIPA ketika dikirim ke luar negeri, tidak hanya untuk mengajar bahasa Indonesia, tetapi juga mengajar budaya Indonesia, cara untuk menyeluaskan, menyebarkan budaya Indonesia atau memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara lain itu juga sangat penting ketika guru BIPA dikirim ke luar negeri. Jadi menurut saya, karena kita mungkin dengan teman-teman masih belum keluar, belum mendaftar jadi guru BIPA, jadi belum tahu bagaimana syarat-syaratnya untuk jadi guru BIPA. Kita baru hanya pikir, oh saya mengajar bahasa Indonesia, saya bagus dengan bahasa Indonesia, jadi saya akan mengajar bahasa Indonesia saja. Tapi bukan begitu. Guru BIPA selain bahasa Indonesia harus tahu budaya Indonesia. Setidaknya mungkin bisa salah satunya misalnya bisa kesenian atau cat topeng atau yang bisa menyampaikan budaya Indonesia yang penting begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Hendri. Berikutnya silakan kepada Pak Sunu untuk menjelaskan, Pak. Terima kasih. Memang untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, kita tidak cukup hanya menguasai bahasa Indonesia saja, tetapi juga harus ada lingua franca, bahasa asing yang saling dipahami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, bahasa asing yang mayoritas dipahami oleh masyarakat di dunia kan bahasa Inggris. Jika mau tidak mau kita juga harus bisa berbahasa Inggris walaupun tidak pada tataran advance. Gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry bahwa
kita memang tidak cukup hanya bisa mengajarkan bahasa, tetapi kita juga harus punya modal untuk bagaimana mengajarkan kesenian, katakanlah begitu. Bagaimana mengajarkan budaya. Sehingga ini untuk memudahkan kita di dalam mengajarkan bahasa bagi penutur asing. Coba tadi dicontohkan oleh Pak Henry bagaimana pelajar-pelajar di Vietnam diajak bersama-sama untuk membuat nasi tumpeng. Nah, tentu di dalam membuat nasi tumpeng itu di sana sudah mengidentifikasi, oh ini namanya ini dalam bahasa Indonesia, ini namanya ini dalam, nah gitu. Makanya saya tadi kan mengatakan bahwa artefak budaya menjadi sangat penting. Sehingga ya mau tidak mau kita harus membekali diri kita lebih banyak. Karena yang kita ajari bukan bangsa kita sendiri, tetapi yang kita ajari adalah bangsa lain yang tentang kebudayaan kita, tentang bahasa kita, mereka masih lemah. Begitu, Mbak Dinda. Baik, Kak Sono, terima kasih untuk pemaparannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Lestari. Maaf izin bertanya, semisal dari jurusan apapun, apakah diharuskan untuk bisa berbahasa Vietnam jika bekerja atau mungkin menjadi pelajar di Vietnam? Di kemudian hari, terima kasih. Begitu. Mungkin dari Pak Sunu bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Apakah kita harus, kalau mengajarkan BIPA bagi orang Vietnam, kita harus pinter bahasa Vietnam? Tentu ini menjadi pertanyaan. Kalau kita pinter bahasa Vietnam, mengajari anak orang-orang Vietnam, ya akan lebih bagus gitu loh. Akan lebih mudah kita mengajarkan bahasa Indonesia. Tetapi apakah itu menjadi syarat mutlak gitu? Tentu jawabnya tidak. Oleh karena itu tadi saya mengatakan yang paling penting kita menguasai lingua franca ini. Bahasa pengantarnya, bahasa Inggrisnya itu kita harus kuasai itu. Kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris, kemudian hanya satu bahasa yang kita kuasai, ya agak susah. Pasti susah. Gitu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak. Boleh ditambahkan oleh Pak Henry, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya, apakah harus bisa berbahasa Vietnam? Ya, menurut saya, kalau bisa, bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya dulu. Kemudian ya, ada banyak cara untuk mengajar bahasa asing untuk penutur asing. Yaitu ketika saya pergi ke Indonesia, memang kalau saya tidak bisa berbahasa Indonesia, guru juga pakai bahasa Inggris untuk mengajar saya, atau lama-lama bisa menggunakan body language atau bahasa tubuh juga bisa. Yang penting mahasiswanya bisa paham apa yang disampaikan oleh guru BIPA yang begitu. Dan dengan pengalaman saya yang sudah beberapa kali menemani guru BIPA yang waktu mengajar di USSH, saya melihat kalau guru BIPA yang mengajar di kampus saya itu tidak usah bisa berbahasa Vietnam, tapi juga masih bisa mengajar mahasiswa. Mahasiswa juga bisa paham. Yang pertama, mahasiswa di jurusan saya sudah belajar bahasa Indonesia sejak semester 1, jadi setidaknya sudah sedikit tahu tentang bahasa Indonesia. Kemudian sudah ada dosen-dosen yang siap untuk membantu ketika mahasiswa ada kendala dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru BIPA. Jadi kami akan membantu ketika mahasiswa tidak bisa mengerti begitu. Dan saya lihat mungkin syarat bisa berbahasa Vietnam itu adalah syarat tambahan saja. Yang penting kemampuan mengajar bahasa Indonesia dan ya bahasa Inggris juga, kemudian wawasan tentang budaya Indonesia.
kemudian menemui yang sudah mengikuti seleksi guru BIPA yang akan mengajar di luar negeri, begitu. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Hendri. Pertanyaan dari Lestari adalah penutup acara sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya akan informasikan kembali bahwasannya link e-sertifikat sudah tampak di meeting chat, yang sudah di-share. Ada 2 pertanyaan yang wajib diisi oleh peserta. Yang pertama, silakan isi pesan dan kesan telah mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan yang kedua adalah kirim bukti sudah foto Instagram BIPA di Buana Surabaya. Berikutnya adalah sesi foto. Silakan untuk rekan-rekan dan peserta untuk menyalakan kamera karena kita akan foto bersama. Baik, sebelum foto nanti kita akan melanjutkan pertanyaan dari 2 pertanyaan yang sudah raise hand, ada Nusmo dan juga ada De Antoni. Mungkin nanti saya akan ulas pertanyaannya. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk dinyalakan kameranya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Di slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Lalu saya ingin mengulas pertanyaan dari De Antoni. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, baik, mungkin bisa lain kali lagi pertanyaannya. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC webinar Kebipaan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ho atas materi yang telah dipaparkan kepada peserta. Dan juga terima kasih kepada Pak Sunu Catur Budiono telah memaparkan materi luar biasa sekali. Saya selaku MC webinar Kebipaan mengajar BIPA di Negeri Pamanho pada hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.